Polisi sering menggunakan rekaman CCTV untuk melacak penjahat dan membantu memecahkan misteri. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tersangka baru atau membuktikan kesalahan seseorang yang sudah dicurigai melakukan kejahatan. Dalam banyak kasus, bukti-bukti penting inilah yang membuat kasus tersebut berhasil di pengadilan. Nomor 10. Pada tahun 2021, sebuah foto tuntutan tebusan dan rekaman CCTV membantu polisi melacak pelaku penculikan untuk tebusan di Sydney. Satu set piyama sederhana menjadi petunjuk yang dibutuhkan untuk melacak para penjahat yang bertanggung jawab atas penculikan Michael Haddad. Kejadian itu dimulai tepat setelah tengah hari pada tanggal 24 Oktober 2020. Pagi itu, sebuah van putih yang tidak dikenal memasuki tempat parkir bawah tanah di kompleks apartemen di Ride, tempat Michael tinggal. Van itu menunggu di sana sampai Michael masuk ke garasi tepat setelah pukul 12 siang. Tiga pria yang mengenakan masker kemudian menangkap Michael dan dengan kasar memaksanya masuk ke dalam van. Van itu kemudian terlihat di CCTV meninggalkan lokasi, tanpa meninggalkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Lebih dari 7 jam kemudian, keluarga Michael pertama kali dihubungi oleh para penculik. Para penjahat menggunakan ponsel sandi terenkripsi untuk mengirim pesan, menuntut uang tebusan sebesar $5 juta. Pada pukul 8 malam, para penculik mengirimkan bukti foto bahwa mereka memiliki Michael. Dia terlihat duduk di lantai sebuah ruangan kosong dengan mata ditutup lakban dan tangan serta kakinya terikat. Keesokan paginya, foto lain yang menunjukkan bukti bahwa dia masih hidup dikirimkan. Dalam foto ini, dia sekarang mengenakan piyama sederhana. Uang tebusan secara bertahap diturunkan menjadi $2 juta yang harus dibayar dalam cicilan $500.000. Michael adalah keponakan dari John Ibrahim, mantan pemilik klub malam dan seseorang yang oleh polisi diduga sebagai tokoh utama kejahatan terorganisir bersama anggota keluarga Ibrahim lainnya. Dalam liputan berita tentang peristiwa tersebut, polisi menyatakan tidak ada bukti bahwa siapapun dari keluarga Ibrahim terlibat dalam rencana penculikan itu. Namun dugaan keterkaitan dengan kejahatan terorganisir inilah yang menjelaskan mengapa para penculik menargetkan Michael. Pada tanggal 27 Oktober, Michael dibebaskan di sebuah tempat parkir kecil di pinggiran kota Sydney yang lain. Dia masih memiliki lakban yang menutupi matanya, jadi dia tidak melihat para penculiknya. Dia ditemukan oleh seorang pejalan kaki dan dibawa ke rumah sakit. Baru setelah Michael dibebaskan, imbauan untuk memberikan informasi mulai disampaikan. Polisi memiliki rekaman CCTV dari kompleks apartemen yang menunjukkan van itu masuk dan keluar. Van itu menggunakan plat nomor palsu, tapi ada satu ciri khas yang bisa dikenali. Stiker RM Williams Longhorn terlihat di kaca jendela. Rekaman itu dipublikasikan saat polisi meminta informasi dari masyarakat, tapi justru rekaman CCTV yang belum pernah dilihat sebelumnya yang memberikan petunjuk terbaik. Piyama yang terlihat di foto tebusan kedua bukan milik Michael. Polisi menduga bahwa para penculik pasti telah memberikannya kepada Michael untuk dipakai tidur. Piyama itu diidentifikasi dijual di Kmart dan polisi menghubungi kantor pusat toko tersebut untuk mendapatkan informasi tentang siapapun yang telah membeli satu set piyama itu. Mereka menemukan bahwa hanya ada satu pembelian tunai untuk set piyama tertentu ini di seluruh New South Wales. Pembelian itu dilakukan di Maryland pada pukul 8.25 malam di hari ketika Michael diculik. Polisi kemudian berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari Kmart tersebut, di mana kamera menangkap Shadi Lozi dan Zuhaib Jazat sedang membeli barang-barang itu. Rekaman CCTV lain yang diambil sehari sebelum penculikan menunjukkan Lozi membeli stiker Longhorn. Saat polisi menyelidiki kedua pria tersebut, seorang pria ketiga menarik perhatian mereka. Menjadi jelas bahwa seorang pria bernama Ahmed Bamar juga terlibat dalam rencana tersebut. Polisi menggerebek apartemennya dan menemukan area yang sangat cocok dengan tempat di mana foto-foto tebusan diambil. Ketiganya ditangkap dan akhirnya mengaku bersalah atas peran mereka dalam penculikan tersebut. Nomor 9. Ketika Natalie Belmont menghilang, polisi langsung mencurigai orang yang melaporkan dia hilang. Tidak butuh waktu lama sebelum CCTV memberikan bukti yang membuktikan kecurigaan itu benar. Natalie adalah wanita yang baik dan sukses yang bekerja sebagai agen properti di daerah Miami. Dia sangat menyayangi anak-anak dan sedang berusaha mendirikan organisasi nirlaba untuk membantu anak-anak dengan langit-langit sumbing pada saat dia menghilang. Natalie juga memiliki 3 anak, termasuk Gerard Lopez Belmont, sepupunya yang diadopsi saat berusia 9 tahun. Lopez adalah orang terakhir yang melihat Natalie masih hidup. Pada malam tanggal 16 Juli 2011, mereka menghadiri pesta kelulusan bersama dan pulang ke rumah pada dini hari keesokan paginya.
Menurut Lopez, mereka berdua langsung tidur tidak lama setelah sampai di rumah. Ketika dia bangun sekitar tengah hari, Natalie tidak ditemukan dimanapun. Lopez melaporkan ibunya hilang, tetapi menurut teman-temannya, dia tidak terlihat terlalu khawatir tentang hilangnya sang ibu. Namun, seorang tetangga memperhatikan bahwa dia bertingkah aneh. Beberapa kali dalam beberapa hari berikutnya, dia menanyakan tentang kamera keamanan rumah mereka. Dia diduga ingin melihat apakah kamera itu merekam sesuatu yang bisa membantu penyelidikan hilangnya ibunya. Dalam keadaan normal, itu mungkin merupakan hal yang wajar dilakukan oleh keluarga dari orang yang hilang. Tapi tetangga itu merasa ada sesuatu yang aneh tentang Lopez. Dia mengklaim bahwa rekaman itu tidak berkualitas baik dan tidak banyak yang bisa dilihat. Lalu, dia membawa rekaman CCTV itu ke polisi. Rekaman itu menunjukkan Natalie dan putranya pulang ke rumah tepat setelah jam 3 pagi pada malam dia menghilang. 2 jam kemudian, seseorang yang penampilannya mirip Lopez keluar dari rumah dan memindahkan mobil Natalie, sehingga mobil itu diposisikan dengan bagasi menghadap ke dekat pintu depan. Antara pukul 5.12 dan 5.16 pagi. Orang tersebut terlihat menyeret sebuah benda besar dari dalam rumah ke bagasi mobil. Menurut polisi, benda itu berukuran sebesar tubuh orang dewasa, dan sosok tersebut tanpa kesulitan memasukkan benda itu ke dalam bagasi. Dia kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi. Hanya beberapa saat kemudian, dia kembali dan mengambil lebih banyak barang dari rumah dalam kantong sampah putih besar, lalu pergi dengan mobil. Dia kembali 8 menit kemudian. Rekaman CCTV terakhir tertangkap pada pukul 7.41 pagi. Menunjukkan orang yang sama sedang membersihkan bagian luar dan dalam mobil. Rekaman tersebut membantah cerita Lopez. Entah dia sudah bangun dan beraktivitas pada pagi hari saat ibunya menghilang, atau seseorang yang mirip dengannya sedang bersembunyi di rumahnya. Baru 3 hari kemudian, jasad Natalie ditemukan di rawa kurang dari 1 mil dari rumahnya. Bukti DNA bersama dengan rekaman CCTV diajukan sebagai bukti bahwa Lopez adalah orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Lopez membantah tuduhan tersebut, tetapi dinyatakan bersalah di pengadilan. Nomor 8. Pada sore hari tanggal 9 Juni 2016, kamera CCTV di jaringan bawah tanah London merekam sebuah kejahatan mengejutkan yang bisa saja merenggut nyawa seorang pria. Mereka juga memberikan cukup bukti kepada polisi untuk membawa pelaku ke pengadilan. Kamera CCTV di jalur Jubilee di stasiun Bond Street memperlihatkan beberapa penumpang yang sedang menunggu kereta pulang setelah bekerja. Tiba-tiba, seorang pria berbaju putih berlari ke peron. Pria lain yang juga berpakaian putih berbalik ke arah orang yang baru datang, tapi tidak bisa menghentikannya sebelum pria pertama mendorongnya dari peron. Sisa para penumpang bergegas ke tepi peron saat korban berjuang untuk keluar dari rel kereta yang masih dialiri listrik. Dalam kekacauan itu, penjahat yang kejam itu berhasil melarikan diri. Kejadian itu bermula di kereta sebelumnya. David Pietrasiak sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaannya di konstruksi ketika dia melihat seorang penumpang lain bertindak agresif. Pria itu berteriak kepada penumpang lain dan jelas-jelas sudah minum alkohol. David memutuskan untuk turun tangan. Dia mengatakan kepada pria itu untuk tenang dan pulang ke rumah. Sayangnya, pria lain itu, yang kemudian diidentifikasi sebagai Christopher Cole, tidak mengikuti saran tersebut. Cole mengambil posisi seperti petinju, dan tampaknya dia bersiap menghadapi konfrontasi yang akan berubah menjadi kekerasan. Sebagai respon, David mengunci leher pria itu, sementara pria itu terus berteriak. Setelah beberapa saat, David melepaskannya, percaya bahwa Cole sekarang akan berhenti. Menurut kesaksian selanjutnya, kedua pria itu kembali ke kursi mereka. Sepertinya itu akan menjadi akhir dari insiden tersebut. David turun dari kereta di Bond Street untuk berpindah ke jalur lain. Apa yang tidak disadari David adalah bahwa Cole telah mengikutinya turun dari kereta. Cole mengikuti korbannya naik turun eskalator di dalam stasiun bawah tanah. Setelah sampai di peron yang benar, dia mencoba menarik David kembali ke arah eskalator. David melepaskan diri darinya dan sekali lagi tampak seolah-olah Cole mundur. Dia kembali ke eskalator sendirian dan berhasil sampai di puncak tangga sebelum tampaknya dia berubah pikiran lagi. Rekaman CCTV menangkap Cole berlari kembali menuruni eskalator yang sedang naik dan menuju ke peron. Saat itulah dia mendorong David ke rel kereta. Rel-rel tersebut dialiri listrik dan David kemudian mengatakan bahwa dia bisa merasakan listrik mengalir melalui tubuhnya. Namun dia memakai sepatu bersol karet dan ini mungkin yang membuatnya tidak terluka parah oleh aliran listrik tersebut. Dia merasa linglung dan mengalami patah jari, tetapi berhasil tetap cukup sadar untuk memanjat keluar dari rel. Kurang dari 30 detik kemudian, sebuah kereta masuk ke stasiun.
Pada saat polisi diberitahu tentang insiden tersebut, Cole sudah melarikan diri dari lokasi kejahatan. Tetapi berkat jaringan kamera yang luas di sistem kereta bawah tanah, tidak butuh waktu lama untuk menemukan dia. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. David tidak terluka parah, tetapi mengalami memar yang cukup berat dan masalah kesehatan mental yang masih ia hadapi pada saat vonis dijatuhkan. Nomor 7. Setelah libur panjang akhir pekan Paskah, staf di fasilitas penyimpanan berangkas di Hatton Garden, London kembali bekerja dan menemukan seseorang telah mengebor lubang ke dalam berangkas keamanan mereka. Perhiasan emas dan uang tunai senilai jutaan pound telah dicuri dalam perampokan yang dengan cepat menjadi salah satu yang paling terkenal dalam dekade ini. Polisi dipanggil ke lokasi Hatton Garden Safe Deposit Limited pada pagi hari tanggal 7 April 2015. Gedung itu terletak di pusat Hatton Garden, sebuah distrik di London yang dikenal dengan perdagangan perhiasannya. Banyak pedagang yang bekerja di sekitar area tersebut menyimpan barang-barang mereka di fasilitas itu untuk keamanan. Sekarang, tak terhitung banyaknya orang diberitahu bahwa barang-barang mereka telah dicuri. Para penyelidik segera mulai bekerja untuk menyusun bagaimana kejahatan itu terjadi. Bagian terakhir dari aksi itu mudah terlihat. Entah bagaimana para pencuri berhasil turun ke berangkas bawah tanah di bawah jalanan sibuk London. Mereka kemudian dihadapkan pada pintu baja tebal dengan kunci kombinasi. Alih-alih mencoba membukanya, mereka menggunakan bor bermata berlian untuk menembus dinding itu sendiri. Lubang itu telah ditinggalkan, tetapi hanya sedikit bukti lain. Tidak ada sidik jari yang ditemukan dan hard drive CCTV di dalam gedung telah dicuri. Namun, ada banyak rekaman CCTV lain dari area sekitarnya. Bagian pertama dari penyelidikan melibatkan penyaringan ratusan jam rekaman untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Polisi mengetahui bahwa kejahatan itu dimulai hanya beberapa saat setelah tempat penyimpanan menutup pintunya pada akhir pekan tanggal 2 April 2015. Tak lama setelah itu, sebuah van putih yang tidak mencolok muncul di lokasi kejadian. Sehari sebelumnya, kabel listrik di bawah jalan terbakar. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejahatan itu sendiri. Tetapi siapapun yang melihat para pekerja di daerah tersebut pasti akan mengira mereka ada di sana untuk menangani masalah listrik. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang mencurigakan saat kelompok pencuri itu masuk ke gedung dan turun ke ruang bawah tanah melalui lorong lift. Tepat setelah tengah malam pada tanggal 3 April, sebuah alarm berbunyi di dalam gedung. Seorang petugas keamanan datang, tetapi tidak melihat adanya tanda-tanda masuk paksa di luar dan tidak diizinkan masuk ke dalam gedung tanpa kehadiran polisi. Polisi tidak datang dan petugas keamanan itu pun pulang. Pada pukul 8 pagi itu, para pria tersebut meninggalkan gedung, masuk ke dalam van mereka dan pergi. Mereka kembali pada malam berikutnya, lalu pergi setelah pukul 6 pagi pada tanggal 5 April. Butuh 2 hari lagi sebelum polisi diberitahu tentang pencurian tersebut. Van yang terekam CCTV itu membaur di antara banyak van kerja putih di jalanan London. Namun, rekaman CCTV sebelum perampokanlah yang memberikan petunjuk pertama kepada polisi. Sebuah Mercedes putih mencolok dengan atap hitam dan pelek alloy terlihat beberapa kali di sekitar lokasi. Mobil itu tampak cukup mencolok sehingga menarik perhatian polisi. Ketika mereka menyelidiki siapa pemilik kendaraan itu, mereka menemukan bahwa mobil tersebut milik Kenny Collins, seorang pencuri berusia 70-an dengan catatan kriminal yang panjang. Langkah selanjutnya adalah mengawasi Collins. Melalui rekaman CCTV dan catatan telepon, polisi menemukan bahwa dia telah berhubungan dengan banyak penjahat lanjut usia lainnya. Setelah mereka mendapatkan nama-namanya, polisi dapat mencocokkan penampilan dan cara berjalan para pria dalam rekaman CCTV dari perampokan itu dengan para tersangka. Alat penyadap dipasang di mobil para tersangka, dan polisi mendengar percakapan di mana para pria itu membanggakan diri telah melakukan salah satu perampokan terbesar di dunia. Pada tanggal 19 Mei, 6 minggu setelah perampokan, 12 alamat digerebek dan kelompok itu ditangkap. 4 pria termasuk Collins mengaku bersalah atas peran mereka dalam kejahatan tersebut. 4 orang lagi diadili dan juga dinyatakan bersalah. Nomor 6. Pada bulan September 2023, terjadi perburuan nasional untuk seorang narapidana yang melarikan diri dari penjara di London Barat, Inggris. Daniel Khalif menghabiskan 3 hari dalam pelarian dari pihak berwenang, sementara kamera CCTV melacak keberadaannya. Khalif adalah mantan tentara Angkatan Darat Inggris yang diberhentikan pada bulan Mei 2023. Ada bukti bahwa dia telah mengirimkan rahasia dan informasi rahasia kepada agen-agen dari Iran, dan dia ditangkap karena melanggar undang-undang rahasia resmi. Awalnya dia dibebaskan dengan jaminan dan diizinkan kembali ke markas, tetapi dia melarikan diri dan menghabiskan 3 minggu dalam pelarian. Ia kemudian ditangkap lagi dan ditahan di penjara HM Wandsworth untuk menunggu persidangannya.
Saat berada di balik jeruji, Khalif berteman dengan narapidana lain dan berhasil mendapatkan pekerjaan di dapur. Tapi dia tidak bahagia di Wandsworth dan ingin dipindahkan ke penjara lain. Dia mengaku telah melakukan upaya melarikan diri, dengan harapan itu cukup untuk menarik perhatian pihak berwenang. Ternyata tidak, dan dia perlu melakukan sesuatu yang lebih serius. Pada pagi hari tanggal 6 September 23, petugas penjara melakukan penghitungan seperti biasa dan menemukan satu orang hilang. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa itu adalah Khalif. Tepat setelah pukul 7.30 pagi, dia melarikan diri dari penjara. Dengan menggunakan tali khusus yang dibuat dari panci dapur, dia mengikat dirinya di bagian bawah truk makanan penjara. Truk itu telah pergi tanpa masalah dan sudah berada di jalanan London ketika alarm dibunyikan. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan truk tersebut. Sang supir sama sekali tidak tahu tentang penumpang gelap itu dan mengizinkan polisi untuk memeriksa kendaraan tersebut. Mereka menemukan kain gendungan itu, tapi Khalif sendiri tidak terlihat dimanapun. Pencarian besar-besaran di seluruh negeri pun dimulai. Foto dirinya muncul di surat kabar dan saluran berita, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan truk itu dirilis. Dan ini mengarah pada petunjuk pertama. Seorang wanita yang sedang mengemudi di Wandsworth melihat seorang pria mengenakan kaos putih dan sarung tangan merah muda keluar dari bawah truk makanan yang terlihat di CCTV. Pada saat itu, dia tidak tahu apa yang sedang dia lihat, tetapi ketika berita tentang pelarian dari penjara semakin tersebar luas, dia menyadari siapa pria itu. Petunjuk itu memberi polisi lokasi awal untuk mulai bekerja. Selama berhari-hari, pencarian yang melibatkan anjing pelacak dan helikopter polisi dilakukan di seluruh London Barat. Beberapa petunjuk dikirimkan oleh masyarakat, dan polisi berhasil mengumpulkan bukti CCTV yang membuktikan bahwa Khalif tetap berada di daerah tersebut. Akhirnya, pada pagi hari tanggal 9 September, polisi menerima sebuah petunjuk yang membawa mereka berhasil menangkap penjahat tersebut. Semalaman, dia terlihat di daerah Chiswick. Polisi menindaklanjuti informasi ini dan pemeriksaan intelijen lainnya yang membawa mereka ke Northolt. Seorang petugas berpakaian sipil kemudian melihat tahanan yang melarikan diri itu sedang mengendarai sepeda dan menangkapnya. Khalif dikembalikan ke penjara, di mana tuduhan melarikan diri dari penahanan yang sah ditambahkan ke daftar dakwaannya. Awalnya dia membantah semua tuduhan, tetapi di tengah persidangannya, dia mengakui telah melarikan diri dari penjara. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak tahu kalau melarikan diri dari penjara itu ilegal. Dia kemudian dinyatakan bersalah karena menjadi mata-mata untuk Iran, dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun 3 bulan. Nomor 5. Pada dini hari, seorang wanita di Ohio terbangun dan mendapati mobil putrinya terbakar di depan rumahnya. Rekaman kamera keamanan dari properti tersebut dan tindakan cepat polisi membuat pelaku segera berada di balik jeruji besi. Rekaman kamera di luar rumah streamer Twitch Kylie Carter merekam sesuatu yang aneh pada pagi hari tanggal 16 Mei 2023. Kamera menghadap ke lingkungan perumahan yang tenang, di mana jarang terlihat orang keluar sepagi itu. Kamera memperlihatkan seorang pria mengenakan topi dan masker bedah mendekati mobil yang diparkir di luar rumah, dan meletakkan sesuatu yang tampak seperti batu bata di kap mobilnya. Dia pergi, lalu kembali beberapa saat kemudian dengan membawa sesuatu yang tampak seperti ember dengan 2 tongkat mencuat keluar. Ember itu diletakkan di atas batu bata, dan pria tersebut menyalakan tongkat-tongkat itu sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Dalam hitungan detik, alat rakitan itu membuat seluruh bagian depan kendaraan terbakar. Kylie tidak berada di rumah saat kejadian, tetapi ibunya dan hewan peliharaannya ada di sana. Untungnya, ibunya terbangun karena keributan itu dan melihat api. Pekerjaan putrinya yang melakukan streaming video game di Twitch pernah membuatnya mendapat penguntit di masa lalu, dan wanita itu khawatir mungkin ada seseorang yang berbahaya menunggu di luar. Dia tetap berada di dalam rumah dan menghubungi nomor darurat, sambil melihat api semakin mendekat ke bangunan. Polisi dan pemadam kebakaran tiba dengan cepat, memadamkan api sebelum sempat membakar lebih dari pagar di luar rumah. Tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut, tetapi itu tidak menghentikan polisi untuk mencoba menemukan pelaku secepat mungkin. Tak lama kemudian, mereka menemukan seseorang yang mencurigakan di dalam mobil tidak jauh dari rumah tersebut. Pria itu tampak seperti sedang pura-pura tidur di dalam kendaraannya yang diparkir di pinggir jalan di sebuah lingkungan perumahan. Pria itu mengaku bahwa dia telah berkendara dari New York dan sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi temannya yang tinggal di Ohio. Dia menepi sekitar tengah malam karena merasa lelah dan ingin tidur sebentar, tetapi ternyata tertidur lebih lama dari yang direncanakannya. Polisi langsung curiga dengan ceritanya, apalagi pria itu mengenakan pakaian yang persis sama dengan orang yang ada di rekaman kamera keamanan.
Dia ditangkap dan diidentifikasi sebagai Farhan Jamil. Jamil telah terbang ke Ohio dari New York membawa peralatan yang dibutuhkan untuk kejahatannya. Menurut laporan selanjutnya, dia telah mengikuti Kylie di Twitch dan mengirimkan uang kepadanya. Ketika dia mengetahui bahwa Kylie memiliki pacar, dia merasa ditipu dan memutuskan untuk membalas dendam. Pada Oktober 2023, dia mengaku bersalah atas kejahatannya dan dijatuhi hukuman 46 bulan penjara. Nomor 4. Ketika polisi pertama kali dipanggil ke sebuah gudang uang di pedesaan Kent, Inggris, mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka akan mengungkap perampokan uang tunai terbesar dalam sejarah Inggris. Seluruh aksi perampokan itu terekam oleh CCTV dan butuh bertahun-tahun penyelidikan sebelum para penjahat akhirnya dibawa ke pengadilan. Securitas Depot di Tunbridge adalah salah satu dari sedikit pusat di seluruh Inggris dan Wales yang menyimpan uang kertas baru dan belum terpakai untuk Bank of England. Ada banyak langkah keamanan ketat yang diterapkan di gudang itu untuk menjaga keamanan uang maupun orang-orang yang bekerja di sana. Namun hingga tahun 2006, tidak ada satupun dari langkah-langkah keamanan ini yang pernah benar-benar diuji. Hal itu akan berubah pada tanggal 21 Februari tahun itu. Saat dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, Colin Dixon dihentikan oleh seseorang yang menyamar sebagai petugas polisi. Entah kenapa, dia tidak mengikuti protokol yang menginstruksikan dia untuk keluar dari kendaraannya hanya setelah sampai di kantor polisi. Dia setuju untuk masuk ke kursi belakang mobil polisi, dan baru saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat yang sama, para penjahat juga menargetkan istri dan anak Colin, menyandera mereka untuk memastikan kejahatan berjalan lancar. Colin setuju untuk bekerja sama demi keselamatan mereka. Dia membawa para penjahat kembali ke depot di mana mereka diizinkan masuk. Awalnya, para pekerja lain mengira ini hanyalah latihan, tapi mereka segera menyadari bahwa ternyata bukan itu yang terjadi. Rekaman CCTV menunjukkan para penjahat mengikat para pekerja depot dan memuat sejumlah besar uang kertas ke dalam truk yang mereka bawa. Selama 1,5 jam, mereka memuat hampir 53 juta pound ke dalam truk sebelum memasukkan para pekerja ke dalam ruang penyimpanan uang berkisi dan mengunci mereka di dalamnya. Mereka pergi sekitar pukul 2.45 pagi pada tanggal 22 Februari. Setelah para pekerja yakin mereka aman, mereka melarikan diri dari kandang tersebut dan menghubungi polisi. Yang terjadi selanjutnya adalah penyelidikan besar-besaran yang masih berlangsung hingga hari ini. Salah satu bukti pertama dalam kasus ini adalah rekaman kamera keamanan dari gudang tersebut. Polisi memeriksa tidak hanya rekaman dari hari perampokan, tetapi juga rekaman beberapa minggu sebelumnya. Polisi berhasil menemukan gedung tempat Colin berada sebelum dibawa ke gudang untuk perampokan. Mereka menemukan peta sederhana dari gudang tersebut. Sudah jelas bahwa ini adalah pekerjaan orang galam. Rekaman kamera keamanan dari gudang mengungkapkan siapa orang galamnya. Beberapa bulan sebelum perampokan, seorang pria bernama Amir Hisinaj mulai bekerja di gudang dan rekaman kamera keamanan menunjukkan dia bertingkah aneh, berdiri di depan pintu tanpa masuk dan berbalik dengan sudut yang aneh. Dia sedang mengamati gedung itu dan polisi kemudian menemukan kamera mata-mata yang dipasang di sabuknya dan digunakan untuk mendapatkan peta gudang tersebut. Saat polisi meminta informasi dari kasus ini, beberapa petunjuk mulai masuk. Dan seiring masuknya petunjuk, polisi berhasil mengidentifikasi nama-nama pria yang terlihat dalam rekaman tersebut. Mereka mencocokkan postur fisik orang-orang tersebut dan beberapa di antaranya bahkan memiliki cara berjalan yang mudah dikenali jika dibandingkan. Pada bulan Juni 2007, persidangan untuk 8 orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut dimulai. Orang yang diduga sebagai otak utama, Lee Murray, bukanlah salah satu dari orang-orang tersebut. Dia melarikan diri ke Maroko setelah kejahatan itu bersama kaki tangannya, Paul Allen. Keduanya akhirnya berhasil ditemukan. Murray dipenjara di Maroko karena perannya dalam kejahatan itu, sementara Allen menjalani hukumannya di Inggris. Polisi meyakini setidaknya satu orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut masih buron, dan siapapun yang memiliki informasi dapat menghubungi Crime Stoppers di 0800 555 111. Nomor 3. Ketika Amy Lord tidak muncul di tempat kerja, teman-teman dan rekan kerjanya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia dilaporkan hilang pada hari itu juga, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum tubuhnya ditemukan, dan polisi juga tidak butuh waktu lama untuk menangkap pelakunya. Amy baru berusia 24 tahun ketika ia kehilangan nyawanya pada 23 Juli 2013. Ia adalah wanita muda yang cerdas dan ramah yang bekerja sebagai spesialis pemasaran online di Boston. Pada pagi saat dia diserang, Amy berencana pergi ke gym sebelum bekerja bersama seorang rekan kerjanya. Amy meninggalkan gedung apartemennya pada pukul 5.38 pagi, namun ia tidak pernah sampai ke gym.
Ketika Amy tidak muncul di tempat kerja, teman-temannya mulai khawatir. Anggota keluarga juga tidak bisa menghubunginya, sehingga ia dilaporkan hilang ke polisi. Salah satu petunjuk pertama yang dikumpulkan polisi dalam kasus ini adalah mobil Amy. Beberapa jam sebelum siapapun menyadari bahwa dia hilang, polisi telah menerima laporan tentang sebuah kendaraan yang terbakar di South Boston. Setelah Amy dilaporkan hilang, polisi berhasil menghubungkan mobil tersebut dengan dirinya. Petunjuk berikutnya berasal dari catatan Bank Amy. Catatan itu menunjukkan bahwa dia menghabiskan pagi harinya dengan pergi ke 5 ATM yang berbeda dan mengambil uang. Polisi berhasil mengambil rekaman CCTV dari ATM-ATM tersebut dan Amy terlihat memiliki luka di wajahnya. Ada juga orang lain yang mengemudikan mobilnya. Orang tersebut tidak pernah terlihat jelas di kamera, tapi polisi tahu bahwa inilah orang yang mereka cari. Sayangnya, saat polisi sedang mengumpulkan bukti ini, ada penemuan lain. Tubuh tak bernyawa Amy ditemukan di Hyde Park. Dia telah dipukul dengan benda tajam beberapa kali. Penyelidikan orang hilang kini telah menjadi sesuatu yang lebih serius. Tetapi penemuan itu memberikan lokasi baru bagi polisi untuk mencari. Polisi menelusuri rute antara tempat tubuh Amy ditemukan dan tempat mobilnya ditemukan, lalu mencari pom bensin di mana pelaku bisa saja membeli bahan bakar. Mereka kemudian memeriksa rekaman CCTV dari area-area tersebut untuk mencari mobil Amy. Dan benar saja, sekitar pukul 8 pagi, seseorang yang mengendarai mobil Amy berhenti di sebuah pom bensin di persimpangan terdekat. Rekaman dari toko minuman keras tidak memberikan gambaran jelas tentang pria itu, tetapi rekaman tersebut menunjukkan dia sedang berbicara dengan orang lain. Orang tersebut kemudian maju dan mengidentifikasi pria itu sebagai Edwin Alimani. Tak lama kemudian, Alimani kembali mendapat masalah dengan polisi. Sementara penyelidikan kasus Amy masih berlangsung, polisi menerima telepon tentang kejadian yang sangat mirip menimpa seorang wanita lain. Kaylee Ballantyne tinggal tidak jauh dari rumah Amy. Saat dia pulang dari shift malamnya pada larut malam tanggal 23 Juli, dia diserang oleh seseorang yang memaksa masuk ke gedung apartemennya. Dia melawan dan berhasil menendang tangannya saat dia sedang memegang senjata. Dia melukai dirinya sendiri dan melarikan diri dari tempat kejadian. Dan Kaylee berhasil mendapatkan bantuan dan dibawa ke rumah sakit. Sekali lagi, polisi mengumpulkan rekaman CCTV dari sekitar gedung apartemen. Rekaman menunjukkan seorang pria dengan kaus melilit di kepalanya meninggalkan area tersebut. Pria itu memiliki tato khas yang cocok dengan milik Alimani. Hanya beberapa saat kemudian, Alimani masuk ke rumah sakit yang sama tempat Kaylee dirawat. Seorang paramedis memberitahu pihak berwenang karena luka dan penampilannya sesuai dengan deskripsi yang diberikan Kaylee, dan dia pun ditangkap di tempat kejadian. Dia dinyatakan bersalah di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nomor 2. Paul Allen sedang berusaha memperbaiki hidupnya ketika sebuah serangan mengerikan hampir merenggut nyawanya. DNA, rekaman CCTV, dan sebuah iPad yang ditemukan di Sungai Thames menjadi bukti penting dalam memecahkan kasus ini. Allen adalah salah satu penjahat yang dipenjara karena perampokan sekuritas depot, setelah mengaku bersalah atas perannya dalam kejahatan tersebut, dan dia menjalani hukuman 6 tahun penjara sebelum dibebaskan pada tahun 2016. Awalnya dia kembali ke London Selatan tempat dia dibesarkan, tetapi ancaman terhadap nyawanya membuatnya pindah bersama keluarga kecilnya. Pada tahun 2019, dia tinggal di timur laut London di daerah Woodford bersama pasangannya dan anak-anaknya yang masih kecil. Untuk sebagian besar tanggal 11 Juli 2019, hari itu seperti hari-hari biasanya. Namun itu berubah sekitar pukul 11 malam. Alan sedang berada di dapurnya ketika peluru ditembakkan melalui jendela lantai dasar rumahnya. Dia terkena 2 kali, termasuk 1 kali di leher. Pasangannya sedang berada di rumah saat serangan terjadi dan segera menghubungi pihak berwenang. Dia segera dilarikan ke rumah sakit dan para dokter berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi dia mengalami kelumpuhan dari dada ke bawah. Sementara upaya penyelamatan nyawa Alan sedang berlangsung, sebuah mobil Renault Captur melaju menjauh dari lokasi kejadian. Salah satu petunjuk pertama yang dikumpulkan polisi dalam kasus ini adalah bukti DNA dari lokasi kejadian. Peluru-peluru itu ditembakkan dari taman milik tetangga. Ketika polisi memeriksa pagar di sana, mereka menemukan jejak DNA milik 2 pria, Daniel Kelly dan Louis Ahern. Daniel Kelly dan Louis Ahern adalah penjahat kambuhan. Catatan kriminal-kriminal keduanya sebagian besar terdiri dari kasus pencurian dan kejahatan lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka terlibat dalam sesuatu yang seberat ini. Namun saat polisi mulai menyelidiki kedua pria ini, mereka semakin yakin bahwa merekalah pelaku serangan tersebut.
Setelah menelusuri rekaman CCTV, mereka melihat Rinal Kapcur meninggalkan lokasi kejadian dan mobil itu dilacak ke sebuah perusahaan rental. Dan catatan menunjukkan bahwa mobil itu disewa oleh Stuart Ahern, saudara laki-laki Louis, hanya beberapa hari sebelum serangan terjadi. Ketiga pria itu ditangkap, namun polisi tetap melanjutkan pengumpulan bukti. Bukti penting lainnya ditemukan dengan bantuan Louis Ahern. Entah karena alasan apa, Ahern memutuskan untuk mengaku bahwa dia berada di properti tersebut pada saat kejahatan terjadi. Dia mengaku bahwa dia percaya mereka hanya berada di sana untuk mengamati properti tersebut sebelum melakukan pembobolan, dan tidak tahu ada rencana kekerasan apapun. Dia mengatakan bahwa kemudian, setelah pergi dari lokasi kejahatan, mereka berhenti di sebuah jalan tertentu, dan dia keluar dari mobil untuk menghirup udara segar. Kelly telah menghilang ke arah Sungai Thames, lalu kembali tanpa mengatakan apapun tentang kemana dia pergi. Polisi sebenarnya sudah melihat momen ini di kamera keamanan, tetapi sekarang mereka lebih memperhatikannya. Dan para detektif dengan alat pendeteksi logam pergi ke tepi sungai karena percaya Kelly mungkin telah membuang senjatanya di sana. Namun, yang mereka temukan justru sebuah iPad yang tertutup lumpur. Tim forensik berhasil mengambil kartu SIM dari perangkat tersebut, yang memberikan lebih banyak bukti digital yang mengaitkan ketiga pria itu satu sama lain dan juga dengan kejahatan tersebut. Motif kejahatan tersebut tidak pernah diketahui, namun hakim meyakini bahwa motifnya bersifat finansial. Ketiga pria tersebut telah terlibat dalam kejahatan lain sebelum penyerangan terhadap Ellen, termasuk perampokan di sebuah museum di Jenewa yang juga terekam kamera. Para pria tersebut kemudian ditangkap karena mencoba menjual barang curian kepada petugas yang menyamar, dan ketiganya dinyatakan bersalah karena bersekongkol untuk menghilangkan nyawa Ellen, meskipun hakim berkomentar bahwa mungkin ada pihak lain yang terlibat. Ketiga pria tersebut masing-masing dijatuhi hukuman penjara antara 30 hingga 40 tahun. Nomor 1. Yinying Zhang baru berusia 26 tahun ketika dia menghilang tanpa jejak pada suatu sore di bulan Juni tahun 2017. Hanya melalui rekaman CCTV, polisi akhirnya bisa mengetahui apa yang terjadi padanya. Yinying Zhang adalah seorang wanita muda yang cerdas dan rajin belajar yang pergi ke Amerika Serikat untuk menuntut ilmu. Dia lulus sebagai yang terbaik di kelasnya di universitas dan meraih gelar magister dari Universitas Peking. Pada bulan April 2017, dia pergi ke Amerika Serikat sebagai peneliti tamu di Universitas Illinois Urbana-Champaign. Dia fokus mempelajari fotosintesis dan produktivitas tanaman. Pada tanggal 9 Juni, dia berencana menandatangani kontrak sewa apartemen yang lebih dekat dengan universitas. Pada pukul 13.39, dia mengirim pesan kepada agen untuk memberitahu bahwa dia terlambat dan baru akan sampai di sana pada pukul 14.10. Waktu itu telah berlalu dan masih belum ada tanda-tanda kehadirannya. Pada pukul 14.38, agen penyewaan mengirim pesan kepadanya menanyakan kapan dia akan tiba, namun tidak mendapat balasan. Tak lama kemudian, teman-teman Yinying mulai khawatir tentang dirinya. Karena tidak bisa menghubunginya, mereka melaporkannya sebagai orang hilang pada malam itu. Pencarian terhadap dirinya segera dimulai. Polisi mengetahui rencananya dari agen penyewaan dan memeriksa rekaman CCTV di sepanjang rute yang akan dilalui Yinying dari apartemennya ke lokasi pertemuan. Perjalanan itu akan membutuhkan 2 bus. Rekaman CCTV menunjukkan Yinying telah menyelesaikan tahap pertama perjalanannya tanpa masalah. Sekitar pukul 13.50, dia turun dari bus pertama. Dia menunggu sebentar di halte untuk bus keduanya, tapi kemudian menyadari bahwa halte untuk rute ke apartemennya berada di seberang jalan. Rekaman CCTV menangkap Yinying mencoba memberi isyarat agar bus berhenti, tapi sopirnya tidak berhenti karena dia berada di sisi jalan yang salah. Dia pergi ke halte lain untuk menunggu bus berikutnya. Saat dia berjalan, sebuah mobil Saturn Astra hitam melintas, dan tak lama kemudian, CCTV merekam kendaraan yang sama kembali dan berhenti di samping mahasiswi itu. Dia terlihat berbicara dengan seseorang di dalam mobil itu sebentar, lalu dia masuk ke dalam mobil tersebut. Itu adalah petunjuk penting dan yang pada akhirnya akan membawa polisi kepada pelakunya. Hanya ada sedikit mobil yang sesuai dengan deskripsi kendaraan tersebut yang terdaftar di daerah itu, dan polisi secara metodis memeriksa satu persatu. Akhirnya mereka sampai pada seorang pria bernama Ben Christensen. Awalnya dia diinterogasi dan dia mengaku telah berada di rumah sepanjang hari pada saat Yinying menghilang. Namun sedan Astra yang diparkir di luar rumahnya sangat cocok dengan yang ada di rekaman CCTV, bahkan hingga kerusakan pada tutup velgnya. Saat diinterogasi lagi, Christensen mengatakan bahwa dia telah memberi tumpangan kepada seorang wanita Asia pada hari Ying menghilang, tetapi wanita itu panik ketika dia mengambil jalan yang salah dan dia pun menurunkannya dari kendaraannya.
Dia bahkan tidak tahu bahwa wanita itu adalah orang yang sama yang sedang mereka cari, dan dia tidak tahu di mana wanita itu berada. Polisi tidak mempercayai cerita ini. Pacarnya lebih yakin bahwa dia tidak melakukan apa-apa dan menawarkan diri untuk memakai alat penyadap demi membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Minggu-minggu berlalu tanpa ada bukti yang memberatkan. Tetapi pada tanggal 29 Juni, saat menghadiri acara jalan kaki untuk mengenang Ying, dia mengaku kepada pacarnya bahwa dialah yang bertanggung jawab. Christensen kemudian memberitahu pacarnya bahwa dia membawa Ying kembali ke apartemennya, di mana dia menyerangnya dan mengakhiri hidupnya. Dia juga mengaku telah mengakhiri hidup wanita-wanita lain dan bahwa Ying adalah korban ke-13-nya. Penyelidik dapat memastikan bahwa bagian ini tidak benar, tetapi bagian pertama dari pengakuan tersebut akurat. Pencarian lain di rumahnya mengungkapkan bukti DNA yang memastikan bahwa Ying telah diserang dan disakiti di sana. Christensen dinyatakan bersalah di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah itu terungkap bahwa dia membuang tubuh Ying ke tempat sampah, yang kemudian dikosongkan 3 hari setelah dia menghilang, dan jenazahnya hingga kini belum ditemukan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami di masa depan. Tapi nama saya Top 5 Unknowns, dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.